mau bertanya sama siapapun, mau mengakui bahwa kita ini nggak ngerti gitu. Kalau kita sih gitu, pada saat belajar ajarin gimana sih kopi teh, karena kan kita tuh terjun kecemplung ya, kecemplung karena papap almarhum meninggal itu belum ngasih ilmu apa-apa. Tiba-tiba 2 hari sebelumnya papap tuh keliling ke kebun bilang nanti yang nerusin Teh Vila sama Adodik, cuman gitu. Ada omongan senior Vila tuh ya, Kak Saiful Bahri. Nggak tahu kenapa omongan itu kok nerap banget gitu. Kita tuh kalau jadi leader, kalau kita mau meminta anak-anak kita, teman-teman kita itu mengikuti, misalnya dia ngikutin jadwal piket hari ini. Kita tuh jangan cuman ngomong, tapi nyuruh doang. Jangan hanya nyuruh. Halo, sahabat Simple Boy Man, saya Buang Hartono Nuris. Saat ini saya berada di GTP Coffee. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan ownernya daripada GTP Coffee, Teh Vila Firdani dan Mas Dodi. Halo. Halo, Mas. Gimana kabarnya? Teh Vila, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Kak Buang. Sehat-sehat. Teh Vila dan Mas Dodi ini dulunya seorang anggota pramuka. Seiring berjalannya waktu, beliau jadi seorang pengusaha sukses di bidang kopi. Kita akan berbincang-bincang bagaimana perjalanan kedua orang yang luar biasa ini dari seorang pramuka menjadi seorang pengusaha. Oke, Teh Vila. Gimana? Kesibukannya apa selain menjadi pengusaha kopi? Kesibukannya tentu saja sebagai seorang ibu dan istri. Istri. Bisa bicara atau menceritakan sejarah perjalanannya, karena saya tahu Teh Vila pramuka kita satu hidup dulu. Apa sih yang didapat mulai dari penggalang, dari SD bahkan ya, penggalang SD, SMP, kemudian perjalanannya hingga kondisi saat ini, emang nggak? Ya, gini Kak Buang, kan kalau pramuka itu saya dari SD ya, sekeluarga besar, kakak, saya, adik juga pramuka dari SD. Alhamdulillah masuk ke SMP Bale Endah, kita di timnya Regu Matahari. Matahari ya. Legenda. Regu legenda. Ya betul. Alhamdulillah di Regu Matahari. Dan saat itu langsung dipercaya oleh senior untuk menjadi seorang pemimpin regunya. Gitu. Nah dari pramuka itu kita banyak pengalaman banget ya pengalamannya. Sampai yang paling berkesan buat saya pribadi itu pada saat ikut lomba tingkat 3 sih, memang baru sampai lomba tingkat 3. Belum berhasil, tapi luar biasa. Waktu itu sekitar 7 hari ya. Di lokasinya di Jatinangor. Bagaimana kita ditempa, bagaimana kita harus bisa kompak sama tim. Jatinangornya belum yang kayak sekarang ya, dulu mah bener-bener hutan. Hutan pisan itu mah, yang kita sampai harus bisa masak di bambu nasi. Masak rimba. Ya itu ya, masak rimba gitu. Yang bikin tenda juga pakai ponco. Tuh. Ya bikin tenda Prisma. Ya. Bukan dom. Bukan, sekarang zaman dulu masih sangat jarang banget ya yang punya dom. Belum ada ya. Dom tuh tahun 2000-an. Kayaknya yang paling bagus itu kayaknya tenda-tenda tentara itu udah bagus ya. Iya gitu. Ingat banget kita tuh ditempa lah. Tapi alhamdulillah karena pengalaman dari seniornya juga sudah sangat baik ya, diturunkan kepada kita. Apalagi di pramuka kan ada boyman ya. Banyak senior yang sangat-sangat kompeten sih, udah bukan cuma teori ya kalau di Bale Endah mah. Ada Mas Andri, Kak Buang, ada Kak Epul, Saiful Bahri, ada Kak Dadi. Banyak lah ya pokoknya. Ya, pokoknya banyak kalau di pokoknya setiap lomba kita ngabring dan alhamdulillah pasti dapat piala ya kalau Bale Endah. Alhamdulillah. Sebentar. Ya, gimana? Boleh nyicipin kopi? Oh iya. Aduh, punten dari tadi. Punten pisan. Ini kopi yang manis. Tapi yang namanya tukang kopi itu juga harus nyobain kopi yang betul-betul
murni tanpa gula. Nah, kopi yang tanpa gula ini nih, yang asli kopi Arabica, ini dari, alhamdulillah, di kebun kita. Ini yang dari lagi diseduh sama Pak suami ini, gitu. Sama mantan pacar. Sama mantan pacar. Kembali lagi ke Pramuka. Iya, Tadi gimana? sampai di LT3. Salah satu yang berkesan itu di LT3 kan. Kalau dibandingin dengan Pramuka sekarang, kira-kira perbedaannya apa ya? Pramuka zaman kita gitu loh ya, dengan zaman anak sekarang, menurut Villa. Sebetulnya sih ya, mungkin bukan dari sisi pramukanya, tapi mungkin dari sisi zaman dulu itu kita betul-betul mengandalkan pengalaman, mengandalkan keberanian tuh betul-betul apa yang kita jalanin kita harus berani gitu ya. Senior itu betul-betul ngelepas, kita ngedidik kamu kayak gini, begitu kamu jalan di lapangan dilepaskan gitu. Mungkin kalau sekarang ada negatif atau ada positifnya juga sih sebetulnya dari fungsi media sosial, internet gitu ya dan lain-lainnya. Memang ada positif dan ada negatifnya. Mungkin dari sisi positifnya anak-anak tidak hanya bisa mengandalkan kata senior atau mesti pengalaman yang mungkin baru seberapa gitu ya, tapi mungkin mereka bisa juga melihat bagaimana scout di luar negeri, oh kayak gini dari si informasi media itu mungkin ya gitu. Kalau dulu kan kita enggak. Bener-bener tergantung senior. Iya. Apa kata senior? Iya, kata senior iya aja. Sekarang gitu. mah nggak bisa gitu ya, anak sekarang mah. Iya, sepertinya nggak gitu ya, Kak Buang, kalau anak zaman sekarang. Diminum, Kak Buang. Diminum dulu. Kopi yang manis dulu, nanti cobain kopi yang asli ya. Mantap. Aduh. Saya nggak cerita bohong. Kopi susu di sini buat saya ada standar buat kopi susu yang lain. Kalau sebelum enak di sini, saya nggak akan minum kopi susu GTP Coffee. Alhamdulillah. Oh iya, ayah juga ya aktivis ya dulu? Iya. Memang papap tuh aktif di politik dari dulu. Di Pramuka juga gitu ya. Dulu masih ingat kalau lomba, waktu zaman AA siapa? Hen. Iya. Waktu lomba di Cicalengka tuh. Waktu Mas Andri masih ngedampingin, itu pasti kalau, wih lomba, ada papa nah hen cenah. Jadi memang tadi seperti tadi ya dibilang bahwa adik kakak semua terlibat di Pramuka. Sama adik. Jadi minimal karakter ataupun mentalnya sedikit banyak itu ada pengaruh dari kegiatan Pramuka yang Villa rasain. Kita jangan dulu ngomong ke yang mana, yang Villa rasain dalam kehidupan sehari-hari aja lah. Gini Kak Buang, Villa itu inget banget ya waktu zaman di Pramuka. Pada saat kita kalau naik gunung, cobain. Mantap. Saya nyoba lagi. Tadi kopi manis, ini kopi V60 ya? Iya, V60. Aduh. Ya, pada saat dulu kita kalau kan rutin ya ada kegiatan naik ke gunung ya kita ya. Beberapa gunung sudah aku daki, aduh. Dulu mah beranian pisan ya. Betul. Sekarang juga beranian, tapi dari sisi yang lain, insya Allah. Saya tuh ingat kita belajar punya di ransel itu cuma dikasih minum, persediaan minum kan cuma 1 botol ya. Ya sebentar. Dulu nggak ada aqua. Iya. Jangan salah. Jadi apa? Ya kita. Oh ya, yang apa namanya? Tempat minum tentara. Tempat kempis. Cuma segitu-gitunya. Dan sama senior diajarin kan yang namanya ransel itu tuh ada besi ya. Nah besi itu ternyata ada fungsinya. Fungsinya itu kalau misalnya lagi kurang air, cenah colokeun ke dinding gunung sampai dalam banget, tunggu airnya keluar sampai jernih baru bisa diminum. Gunung zaman dulu. Sekarang jangan harap. Dicolokin harus ada aqua di ujungnya. Terus ada yang nuangin. Ya, dulu kayak gitu. Saya juga nggak ngerti apakah dulu itu air bersih atau enggak ya, tapi yang jelas kita harus berani belajar. Ya inilah cara survival. Cara survival harus kayak gitu. Itu mungkin diajarin. Ternyata sedikit banyak itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sekarang. Kalau dulu survivalnya di gunung, sekarang survival di kehidupan nyata. Iya.
dan ternyata survive di kehidupan nyata harusnya sih rasanya sih jauh lebih berat daripada kita survive yang ada tracknya gitu, udah jelas ada tracknya. Jadi kalau anak sekarang naik gunung ngeluh, wah terlalu aja ya. Iya, karena gunungnya aja udah jarang sekarang. karena nanti kedepannya banyak lagi ya tantangan kedepannya gitu sih. Oke, sahabat Simple Boy Man, kita akan istirahat sebentar. Saya mau minum kopi dulu. Kita lanjutkan setelah ini. Halo sobat, masih dengan saya Bung Hartono Norris dan juga Teh Villa dan Mas Dodi, pengusaha kopi yang sukses GTP Coffee. Amin. 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 Cerita dong, nilai yang didapat dari pramuka sampai bisa jadi pengusaha ini apa sih yang buat saya yakin nih dengan mentalitas seorang pramuka kita bisa jadi pengusaha. Kalau yang sering Selain tadi survival. Oh ya, yang sering kita obrolin ya. Jadi jangan pernah menyerah sama keadaan. Jadi kalau misalnya kita ada suatu keadaan yang stuck, harus gimana caranya kita tuh bikin supaya si stuck ini tuh jadi terurai. Itu sih yang saya rasakan. Dan sekarang yang saya jalanin gitu di usaha. Kalau misalnya ada satu nih, bidang yang ini, usaha yang kan kopi itu kan dengan berbagai ini ya gejolak ya, naik dan turunnya Fluktuasi. usaha, ya fluktuasi usaha dari COVID apa segala macam. Tapi gimana caranya kita kalau ada suatu keadaan yang kitanya stuck, kita harus bisa mengurai. Itu yang saya rasakan karena itu mental kuat, mental percaya diri itu kayaknya lahirnya dari waktu pramuka. Kalau nggak ada didikan pramuka, saya sih ngerasa kayaknya pasti gampang nyerah ya. Itu yang saya alamin gitu Kak Buang. Alhamdulillah sih dari apa yang dididik sama senior di pramuka itu, dulu sih kita mikirnya Siksa. Kesal. digecak gitu tanda kutip gitu ya. Tapi ternyata itu jadi ngebentuk mental yang sangat baik buat saya pribadi di usaha gitu ya. Gitu. Mas Dodi, Ya. luar biasa ya pasangannya. Aduh. Saya aja sampai speechless. Speechless. Iya. Doa jodoh yang terjawab ternyata seorang anggota pramuka. Iya. Menurut Mas Dodi nih, Mas Dodi pramuka bukan? SD. Hanya SD. SD aja, tingkat SD. Sayang ya, SD. berarti cuman sampai nggak Garuda Nggak ngerasain. Manuk piit. Apa yang dikatakan Nyonya, apakah memang betul terasa seperti itu nilai pramukanya sampai membuat bahwa oke ya, kita berani yakin nih jadi pengusaha kopi? Ya, memang kalau saya perhatiin gitu ya, memang istri itu orangnya tuh orang yang selalu optimis, kekeh gitu ya. Ya, Suatu mantap. saat kita tiba-tiba harus menggeluti kopi gitu. Satu keadaan di mana kita harus menggeluti kopi nih gitu. Yang nggak ngerti apa-apa. Optimis. Kita nggak ada ilmu. Basic kopi nggak ada. Basic itu nggak. Minum kopi asli aja belum pernah gitu. Dulu Tahu-tahu tuh. ceplung aja harus ngurus kopi atau harus bergelut di bidang kopi gitu. Pede aja ternyata gitu. Ayo cari pelan-pelan ilmunya. Ya. Main ke ke senior-senior kopi. Kebetulan alhamdulillah kalau Ketemu. senior kopi itu mereka welcome banget, mau ngajarin tanpa harus dibayar segala macam sampai detil diajarin gitu, seperti itu. Jadi intinya memang beruntung aja saya mah dapat istri seperti ini. Masya Allah. Aduh, disebut beruntung. Padahal itu udah setelannya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sampai kemarin aja waktu pernah stuck ya, kita dagang kopi itu stuck. Pernah. Kenapa ya? Nggak ada kok penjualan kok gini. Tahu bikin puding, ikut pelatihan segala macam. Kita yang saya nggak kepikir bahwa kita sampai sekarang bikin puding gitu. Tidak terpikir karena dia tahu istrinya nggak bisa masak. Ya. Oh iya, jadi selama ini mau camping kumaha? Masak mah bisa. Indomie. Indomie. Jangan sampai kejadian masak air hangus. Sering. Sering.
Kayak itu Kak Bang tadi yang dibilangin sama suami ya. Memang kita itu di kopi itu betul-betul mau merangkak dari nol. Dari nggak ngerti apa-apa, mau nanya, mau bertanya sama siapapun, mau mengakui bahwa kita ini nggak ngerti. Gitu kalau kita sih gitu. Pada saat belajar ajarin gimana sih kopi teh, karena kan kita tuh terjun kecemplung ya. Kecemplung karena papap almarhum meninggal itu belum ngasih ilmu apa-apa. Tiba-tiba 2 hari sebelumnya papap tuh keliling ke kebun bilang nanti yang nerusin Teh Villa sama Adodik, cuman gitu. Tapi ke kita nggak ngomong apa-apa. Kemudian 2 hari kemudian meninggal. Dan itu kayak yang Kaget, amanat kayak gitu. amanat. Kaget. Antara gabungan kaget dengan amanat. Iya gitu, kumaha ya gitu, kopinya gitu. Kumaha kopi teh gitu kopinya mah. Kita kan dulunya kaum sasetan. Ya. Nah eta, terus pisan. Kaum sobek lah. Kaum sobek. Oke, ini GTP Kopi mulai kapan sih resminya? Apakah Papap dulu sebelumnya udah bikin dulu GTP Kopi, kemudian diwariskan, atau Papap cuman ngewarisin kebun nih olah harus jadi usaha? Papap itu punya nama GTP dari dulu. Oh. Makanya amanah, tapi dengan desain beliau ya, gitu. Makanya, tapi amanah ke kita ya. Kamu boleh punya desain apapun, asal nanti namanya GTP ya. Nah itu. Logo Makanya boleh kita, apapun, ini warna boleh apapun, Iya. asal namanya brandingnya harus tetap GTP. GTP. Oh. Kadang GTP teh? Gunung Tilu Pangalengan katanya, gitu. Gunung Tilu Jadi Pangalengan. lokasi kebun. Oh. Iya. Lokasi kebun sebetulnya kopi kami di Gunung Tilu Pangalengan. Jadi itu yang jangan sampai hilang lah gitu. Ya, Oh. gitu. Menurut beliau. Kecintaannya kepada Jawa Barat sih Papap tuh ya. Betul. Varian apa aja yang ditanam di sana di Gunung Tilu? Banyak sih. Kalau kebun itu ada varietas ada 4. Ada tim, ada ateng, ada yellow bourbon, ada apa namanya? Itu varietas pohon. Varietas pohon kopinya. Saya pikir udah varietas kopi, saya cuma tahunya apa Arabica. Arabica. Ya, Robusta. ya, kalau robusta nggak bisa, di sana kan terlalu tinggi. Oh. Gitu. Jadi jenis pohonnya itu ada 4. Nah, di sana tuh minimal 4 lah. Nah, kebayang nggak? Kita nggak ngerti apa-apa. Kita kan dulunya orang belakang meja kantor ya. Yang diurusin Menghadapi sama monitor. kita uang. Yang diurusin sama kita kan duit orang gitu kan. gitu kan. Duit orang. Tiba-tiba harus ngurusin kebun kopi dengan luasan sekian hektar itu punya Papap yang kita nggak tahu jumlah pohonnya berapa, yang produktifnya berapa persen. Iya. Jenis pohonnya aja kita harus belajar. Kebayang kalau Villa nggak ada mental dari dulu itu kayak yang mental struggle ya, berjuang, kayaknya udah langsung enggak pasti kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ya yang kita rasain. Ya, Mungkin. lika-likunya tidak selalu manis seperti Manisnya kopi susu. Manisnya kopi susu. Ternyata pahitnya kopi juga dirasakan oleh kita kok. Jadi sebelum ngerasain pahitnya kopi, udah rasain dulu pahitnya ngolah kopi. Itu mah kayak weed game ya di Pramuka. Iya. Itu ngalamin weed game. Iya, kayak weed game di Pramuka. Iya. Disuruh bikin peta perjalanan, tapi Iya. nggak dikasih kompas. Enggak. Pek weta medannya. Gitu pisan. Itu yang kita rasain. Kebayang kan? Kebayang. Masya Allah. Ini sama ceritanya waktu Mas Andri bilang, saya nurusin loh cita-citanya menulis itu dari cita-citanya ayah saya yang katanya waktu pensiun ingin jadi penulis, cuman ya Allah berkehendak lain, ayahnya keburu pulang duluan, diterusin Mas Andi, dan saya tidak nyangka loh buku saya bakal seperti ini. Kayaknya Villa juga dulu gitu ya, pikir mah mau jadi warung kopi ya meureun ya gitu ya. Iya. Tidak taunya ya Supply ke warung malah. Seperti itu. Alhamdulillah. Luar biasa ya dari Pramuka. Alhamdulillah. Kayaknya kita harus nikmatin kopi lagi ya. Kita lanjutkan setelah saya menghabiskan V60. V60 Arabica. Halo, kembali lagi bersama saya Bung Hartono Norris dan GTP Coffee bersama Teh Villa dan Mas Dodi. Oke, tadi kita banyak ngomong ya tentang
pramuka, pembentukan karakter dan pembentukan mental sehingga membentuk kedua pasangan luar biasa ini menjadi pengusaha kopi yang sukses. Amin. Kira-kira garis besarnya apa sih? Semoga garis besar ini bisa menginspirasi generasi selanjutnya, terutama anak pramuka. Oke. Bentar. Saya pamit dulu, mau jemput anak dulu. Oh iya. Oke, sobat, ayah yang baik menjemput anak dulu. Lanjut Mas, hati-hati. Ya, mungkin ada garis besar yang saya bisa share ya ke teman-teman gitu yang nonton. Intinya dari mental pramuka itu yang saya rasakan, seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata saya bisa lebih survive dalam menjalani tantangan khususnya di bidang usaha. Survive dan kemudian nggak gampang nyerah itu sih. Kalau misalnya ada suatu keadaan yang membuat kita, aduh ini tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kita harus bisa membalikan keadaan yang nggak bisa ngapa-ngapain itu menjadi suatu keadaan yang bisa memberikan peluang yang baru buat kita, mencari peluang yang baru dari keadaan stuck yang kita alami. Itu yang Villa rasain gitu, Kak Buang. Jadi kalau begini dulu, kalau nggak ada kompas, gunakan tanda alam ya. Betul. Dari kiblat gitu ya. Sip. Saya yakin bahwa karakter yang terbentuk juga itu tadi seperti Villa bilang, ada campur tangan atau ada didikan dari para senior ya. Banyak senior mungkin yang ikut dulu membina, mendidik Villa. Kira-kira banyak ataupun ada bisa masih yang teringat nggak beberapa senior lah, 1, 2 atau berapa senior yang oh ya saya berkesan loh dengan si ini, kakak ini begini, ini begini. Ada nggak? Sebetulnya banyak banget. Salah satunya Kak Buang lah, senior Jadi saya. Ya, senior pramuka itu banyak banget Kak Buang. Betul. Jadi Balai sumber Desa tim Abring ya. betul, inspirasi buat saya, buat teman-teman. Seperti misalnya yang ini Mas Andri ya, Mas Andri. Penulis Boyman. Betul. Pramuka Indonesia, siapa yang nggak tahu buku Boyman? Betul. Boyman itu kalau buat kita di pramuka kayak jadi kamus ya. Betul. Jadi kamus, ensiklopedianya banget. Di situ kita belajar bagaimana Mas Andri bisa menuangkan apa pengalaman dia dalam bentuk tulisan. Itu nggak gampang kan? Tuh. Membuat semacam guidance ya dalam bentuk tulisan kan nggak mudah. Iya. Ya, itu luar biasa buat kita. Mas Andri tuh begitu sangat inspiratif lah buat kita. Terus ada seorang senior yang Villa tuh inget banget dari zaman SMP. Bayangin SMP. Sampai Villa, jadi emak-emak. Sampai sekarang jadi punya anak yang udah SMA. Udah bukan SMP lagi. Iya gitu. Ada omongan senior Villa tuh ya, Kak Saiful Bahri. Nggak tahu kenapa omongan itu kok nerap banget gitu. Suatu waktu Kak Epul tuh lagi ngumpul sama kita ya, sama tim pramuka kita, tim Villa, tim Regu Matahari. Kak Epul tuh bilang gini, kita tuh kalau jadi leader, kalau misalnya dulu kan kita suka ada piket, sanggar, beresin tenda, ngelipet lagi ya, matras segala macam. Jadi Kak Epul tuh kalau kita tuh kalau jadi leader, jadi pemimpin, kalau kita mau meminta anak-anak kita, teman-teman kita itu mengikuti, misalnya dia ngikutin jadwal piket hari ini. Kita tuh jangan cuman ngomong, tapi nyuruh doang. Jangan hanya nyuruh, tapi kita yang jalan. Misalnya, oh sekarang tuh kita mesti ngelipet tenda, kita lah yang leader yang ngelipet dulu. Nanti biar teman-teman kita ikut. Nah, dan itu tuh sekarang mikir, oh iya itu tuh ke aku ya, karena kebetulan Villa yang jadi pinrunya. Oh jadi Kak Epul tuh ya, dan semua senior yang lain juga. Alhamdulillahnya kalau ngedidik kita itu nggak dengan yang Villa kamu tuh salah loh kayak gini, kamu jadi pinru nggak boleh kayak gini. Tapi kalau saat itu Kak Epul nggak kayak gitu ke Villa. Dan mungkin itu jadinya masuk terus sampai sekarang. Berapa puluh tahun dong omongan itu ya di Villa tuh jadi memori banget. Ternyata dengan cara seperti itu Kak Epul ngomongnya gitu. Jadi ngomongnya nggak marah, tapi ngomongnya tuh yang kita tuh gitu lembut banget gitu. Jadi dia pokoknya ngajarin kamu tuh kalau jadi leader gitu mungkin ya
kalau mau ditiru orang harus dengan tindakan kamu gitu, kayaknya gitu mungkin harus maksudnya. jadi panutan ya seorang Ya, leader itu dengan betul. memerintah, dengan memberikan contoh atau terlebih dahulu melakukan apa yang diperintahkan, Ya, mungkin itu ya. Mungkin itu sih yang Villa ingat sampai sekarang. Luar biasa ya. Iya, Ternyata junior jadi senior teh malu loh kalau ada dibilangin gitu. Villa punya pesan yang bisa menjadi, kalau tadi omongannya Kang Saiful Bahri begitu sekian puluh tahun masih nempel di kepala sampai hari ini, kira-kira tolong dong Villa meniru panutannya, memberikan satu, bukan wejangan ya, tadi semacam panutan panutan nasihat untuk anak-anak sekarang, khususnya anak pramuka. Apa yang harus mereka lakukan supaya bisa mengaplikasikan tadi nilai-nilai kepramukaan menjadi seorang yang sukses atau berhasil di masa depan, entah itu jadi pengusaha atau jadi apapun juga. Mangga. Aduh, kadang-kadang kalau ngasih nasihat atau wejangan tuh kayak yang gampang ya Kak Buang. Tuh. Tapi ternyata ngejalaninnya memang ternyata tidak mudah. Tapi mungkin buat adik-adik, karena Villa juga punya anak yang udah remaja ya sekarang gitu. Yang Villa rasain, ternyata tantangan hidup ke depan tuh luar biasa ya. Betul. Ya, kalau misalnya sekarang kita menghadapi, kan kalau anak pramuka berarti masih SMP, SMA. Permasalahannya kan tidak jauh dari nggak ngerjain PR. Hanya sebatas itu kan sekarang. Misalnya dia ketahuan rambut gondrong, gitu kan? Iya. Harus dicukur. Dia misalnya seragamnya nggak lengkap, dia harus kena hukuman. Pesan Villa, karena udah ngalamin ya berbagai rintangan nih ceritanya. Kalau ada aturan atau apa yang harus kita jalani nih, kamu tuh harus jalani kayak gini, ikutin aja, karena itu jadi bagian dari kita pendisiplinan diri ya kalau menurut Villa. Kalau ada guru bilang harus gini atau senior bilang harus gini, ikutin walau kita nggak suka, karena pasti senior kita ngomongnya baik untuk kebaikan. Kalau kita mengalah, menyerah di satu masalah yang sekarang ini kamu hadapin, ke depan tuh masalahnya akan lebih banyak lagi. Intinya, ikuti prosesnya. Iya, ikutin pasti prosesnya. Ada ujungnya. Iya, ikutin aja prosesnya. Luar Jalanin. biasa ya, seorang pengusaha yang dari tadinya seorang pemimpin regu. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kita pengen GTP Kopi, kemana nih kita mendapatkannya, mencarinya? Apakah harus langsung ke sini atau apakah ada di marketplace? Marketplace ada, alhamdulillah udah lengkap nih Kak Buang, kita marketplace ada di IG-nya ada? Shopee, ada di IG, nanti ada di sini ya. Ada Instagramnya, sudah ada di e-commerce yang orange, yang hijau. Kemudian ada website kita juga, ada di www.gtpcoffee.com gitu. Atau teman-teman kalau misalnya mau kesini buat ngopi-ngopi aja atau pengen tahu soal kopi, apa sih kopi tuh, kesini aja main. Oke. Gitu. Luar biasa pembicaraan hari ini, sangat menarik dan sangat menginspirasi. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mengikuti kami selama ini. Sampai di sini obrolan kita hari ini. Simple Boyman, sambil berkumpul boleh kita komen. Boyman.